إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang yang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita senantiasa mengharapkan ridha, rahmat dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberkahi kehidupan kita di dunia ini dan juga menjadikan surga sebagai tempat kembali kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, seorang muslim dan muslimah semuanya senantiasa berusaha mencari amalan-amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai agar dia mendapatkan pahala yang paling besar, kasih sayang Allah yang paling besar, rahmat Allah yang paling besar. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengabarkan dalam hadis yang sahih, hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyampaikan hadis qudsi. Yaqulu Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepada dia. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita amalan yang paling baik, yang paling Allah cintai untuk kita gunakan, kita amalkan dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita perhatikan apa saja kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang yang beriman. Yang pertama adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjauhi segala bentuk kesyirikan baik yang besar ataupun yang kecil. Dan juga kita hendaknya senantiasa berusaha menjalani hidup ini sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak amal-amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, ada beberapa amal-amalan yang tingkatnya sangat tinggi dan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Maka apa yang akan kita sebutkan dalam hadis yang sahih ini, mari kita perhatikan dan kita berusaha untuk mengamalkannya. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amal apa yang paling Allah cintai wahai Rasulullah. Ayyul a'mali ahabbu ila Allah. Amalan apa yang paling Allah cintai wahai Rasulullah? Maka Rasulullah pun menjawab, as-salatu ala waqtiha. Adalah salat yang dilaksanakan sesuai dengan waktunya, di awal waktunya. Salat yang dikerjakan di awal waktunya secara berjamaah bersama kaum muslimin di masjid. Dan juga kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ayyu?" Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Birrul walidain," berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada ayah dan bunda yang telah
lama mereka merawat kita, ibu yang telah melahirkan dengan susah payah, membuat kita hidup di dunia ini, dan juga kita dididik dari kecil sampai ke sekarang, usia sekarang ini. Ketika kita dewasa, mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita, sayangi keduanya sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Berbuat baiklah semaksimal mungkin kepada kedua orang tua kita, karena ini jawaban Nabi SAW ketika ditanya apa amalan yang paling Allah cintai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang pertama kali disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tadi adalah as-salatu ala waktiha, salat yang dilaksanakan sesuai dengan waktunya. Mari kita perhatikan salat kita. Salat ini adalah penentu amal bagi amal-amal kita semuanya. Yang pertama kali akan Allah Subhanahu wa taala hitung dari amal-amal hamba ini adalah salat kita. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah as-salah. Yang pertama kali akan Allah hitung amal seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah salat kita. Maka perhatikan, kalau salat kita bagus, sesuai dengan waktunya, di awal waktu, apalagi kita sebagai laki-laki dilaksanakan berjamaah di masjid ini dan di masjid-masjid yang lain secara berjamaah, kita laksanakan dengan baik, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunnah-sunnahnya sesuai yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, kita laksanakan dengan khusyuk, maka akan baik seluruh amalnya. Ketika amal salat ini, ya salat ini amalannya menjadi amalan yang baik bagi kita, maka Allah akan menilai seluruh amal kita menjadi amalan yang baik. Namun wa in fasada, kalau salat itu rusak, kita jarang sholat, melaksanakan sholat, apalagi sering tidak melaksanakan sholat wajib, sholat hanya melaksanakan Jumat saja, atau 5 waktu hanya dilakukan seenaknya saja, kapan sempat baru datang ke masjid, maka amalan yang lainnya pun juga akan rusak. Maka ini harus kita menjadikan perhatian yang pertama kali, sholat kita ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam banyak aspek, dari segi kekhusyuan kita, apakah kita menjalankan sholat ini khusyuk? Karena ketahuilah bahwasanya Allah menjanjikan orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk, mereka akan mendapatkan surga Firdaus. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk, mereka akan mewarisi surga Firdaus, surga yang paling mewah, surga yang paling megah, surga yang paling banyak kenikmatannya. Kemudian perhatikan juga sholat waktunya, awal waktunya, sehingga kita harus tahu kapan waktunya sholat subuh, kapan sholat zuhur, kapan sholat asar, kapan sholat maghrib, dan kapan sholat isya. 5 waktu ini dijaga dengan baik. Yang wajib-wajib ini, kalau mau lanjutkan dengan yang sunnah itu lebih baik. Tapi perhatikan yang minimal yang wajib ini. Perhatikan bangun tidur kita, kapan kita tidur. Jangan terlalu begadang malam sehingga membuat capek ketika tidur nanti, susah untuk bangun tidur. Tidur pagi jam sebelum azan sudah bangun, jam 4 misalnya sudah bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, sholat witir, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh. Demikian pula zuhur kita. Perhatikan kerjaan kita, sekolahan kita disesuaikan dengan waktu sholat ini. Perhatikan ketika azan berkumandang, segera selesaikan pekerjaannya, berhenti dari pekerjaannya, mohon izin keluar untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin di masjid mereka. Demikian pula sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan seterusnya. Laksanakan sholat tadi ala waktiha, sesuai dengan waktunya yang pertama. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, perhatikan pula tata cara sholat kita. Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita tata cara secara lengkap. Beliau SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tentunya kita yang hidup di zaman sekarang tidak bisa melihat Nabi SAW karena beliau telah wafat. Namun kita mendapati hadis-hadis Nabi SAW diriwayatkan secara generasi ke generasi, diwariskan ilmu Nabi SAW sampai ke zaman kita, sehingga kita mendapatkan buku-buku karya ulama
yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara lengkap dan detail. Bagaimana tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan kita melaksanakan salat, bagaimana tata cara kita salat, bagaimana takbirnya, doa-doanya, zikir-zikirnya, semua telah lengkap. Sehingga kewajiban kita, mari kita pelajari tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga perhatikan pula keikhlasan kita ketika kita datang ke masjid, bukan untuk pamer kepada orang lain, bukan untuk dipuji oleh orang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa taala kita beribadah, karena Allah yang telah mewajibkan kita untuk beribadah. Kita salat karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk salat dalam rangka beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang mestinya ini menjadi motivasi bagi kita. Mari kita perhatikan hadis ini secara benar, kemudian kita mencoba untuk mengamalkannya. Karena mengamalkan hadis yang akan saya sampaikan ini agak berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'ah yudriku takbiratal ula kutibat lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq." Artinya demikian, barang siapa yang salat karena Allah, jadi dia melaksanakan salat ini lillahi ta'ala, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dia selamat dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, agar dia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala dan kasih sayangnya. Pertama, dia salat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita perhatikan syarat-syaratnya. Nanti akan ada balasannya yang sangat luar biasa. Yang pertama, man shalla lillah, barang siapa yang salat karena Allah. Kemudian arba'ina yauman, dia melaksanakan salat itu selama 40 hari berturut-turut. 5 waktu ini dia laksanakan selama 40 hari dengan tata cara yang akan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Arba'ina yauman, selama 40 hari berturut-turut, 5 waktu dia laksanakan salat itu. Tidak ada yang lubang, tidak ada yang bolong, tidak ada yang tertinggal. Selama 40 hari, 5 waktu. Fi jamaah, dilaksanakan dengan berjamaah di masjid. Kemudian yudriku takbiratal ula, dia mendapatkan takbir yang pertama bersama imam. Ini syaratnya. Tapi lihat balasannya, kutibat lahu bara'atan, akan ditetapkan untuknya bahwa dia akan terbebas dari 2 hal, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Dia akan terbebas dari neraka, artinya tidak akan masuk ke dalam neraka, dan juga dia akan terbebas dari sifat kemunafikan. Allahu Akbar. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Tapi perhatikan, jadi pahalanya apa tadi? Kita akan dibebaskan dari api neraka. Artinya Allah akan menyelamatkan kita dari api neraka, sehingga kita akan langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita akan dibebaskan dari sifat kemunafikan. Sifat-sifat kemunafikan yang telah banyak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dibebaskan dari hal itu. Ini nikmat yang luar biasa, sehingga kita menjadi orang mukmin yang sempurna, seorang muslim yang benar-benar Islamnya murni. Ini luar biasa. Tapi syaratnya tadi, kita melaksanakan sholat ini selama 40 hari. Kewajiban sholat memang seluruhnya. Jadi sejak kita balik, akil balik, sampai kita meninggal nanti, itu kewajiban sholat. Tapi ini khusus bagi orang yang bisa melaksanakan sholat selama 40 hari dengan kriteria ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dilaksanakan secara berjamaah, dan juga dia mendapatkan takbir pertama, artinya dia datang sebelum qomat, sehingga dia mendapatkan takbir yang pertama, maka dia akan mendapatkan pahala tadi, dibebaskan dari api neraka dan dibebaskan dari kemunafikan. Nah, untuk merealisasikan ini tidak mudah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Mungkin kita sekali sehari bisa melaksanakan sholat sebelum sebelum azan kita sudah datang, biar mendapatkan bisa melaksanakan sholat sunnah, bisa berdoa di waktu yang mustajab antara azan dan qomat. Kemudian kita mendapatkan takbir pertama. Tapi untuk bisa istiqomah selama 40 hari tidak mudah. Maka perlu kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mengamalkan itu. Pertama minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melatih diri untuk bisa melaksanakan hal itu. Ya, melatih diri untuk bisa melaksanakan hal itu. Kita atur lagi jadwal aktivitas kita. Kapan kita tidur, kapan kita bangun, kapan kita kerja, kapan kita sekolah, kapan kita belajar dan lain sebagainya. Usahakan bisa melepaskan segala kegiatan itu waktu azan berkumandang. Harus kita latih itu. Kita usahakan 5 waktu salat berjamaah di masjid, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi mendapatkan takbir yang pertama. Sehingga sebelum azan kalau bisa sudah siap. Azan berkumandang langsung Bapak sebagai kerjaan apa? Coba izin untuk melaksanakan sholat. Dan saya kira di Indonesia ini mudah untuk melaksanakan hal itu. Sekolah juga alhamdulillah ketika azan berkumandang langsung berhenti, bisa keluar. Kemudian apalagi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya bebas, yang kita memiliki toko sendiri, memiliki perusahaan sendiri, maka itu mudah bagi kita. Apalagi yang pensiunan lebih mudah lagi untuk melaksanakan hal itu. Tapi intinya berusahalah melaksanakan ini, yaitu mendapatkan takbir pertama bersama imam, hadir ke masjid ketika azan berkumandang, segera tinggalkan aktivitas dan juga beranjak mempersiapkan diri untuk ke masjid menuju sholat berjamaah bersama kaum muslimin 5 waktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan hal itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meraih pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima min al-ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita bisa mengamalkan hadis yang mulia tadi, maka berbahagialah. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan merealisasikan janjinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Artinya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan pasti akan ditepati. Ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji, barang siapa yang salat berjamaah bersama kaum muslimin, melaksanakannya ikhlas karena Allah, dan dia mendapatkan takbir yang pertama bersama imam selama 40 hari, dia melaksanakan itu dengan baik dan benar, Allah pasti akan berjanji kita akan diselamatkan dari azab api neraka yang sangat pedih, dan juga kita akan dibebaskan dari kemunafikan. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya agar kita semua ingin masuk ke dalam surga, selamat dari azab neraka, selamat dari kemunafikan. Tapi sebisa mungkin jangan sendirian. Ajaklah keluarga kita. Kita sebagai ayah, ajaklah istri kita, ajaklah anak-anak kita, ajaklah keluarga kita, ajaklah sanak famili kita, teman-teman kita, agar kita sama-sama bisa berkumpul lagi di surga Allah Subhanahu wa taala, agar kita semuanya sama-sama untuk selamat dari azab api neraka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam ayat yang telah kita dengar dan sering kita dengarkan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Waquduhan nasu wal hijarah, yang mana api neraka itu bahan bakarnya
adalah manusia dan juga bebatuan. Semakin banyak manusia yang dimasukkan ke dalam neraka, maka semakin menyala-nyala api tersebut, semakin memanas api tersebut, sehingga siksanya semakin besar dan dahsyat. Wal'iyadzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan salat ini, dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengajak keluarga kita melaksanakan salat dengan sempurna. Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha." Perintahkanlah keluargamu, anak istrimu, perintahkan mereka untuk melaksanakan salat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah dalam menjalankan salat ini. Sabar untuk bangun di pagi hari melaksanakan salat subuh. Sabar untuk meninggalkan pekerjaan yang melalaikan untuk melaksanakan salat zuhur dan asar. Sabar untuk menahan lelah, letih setelah melaksanakan pekerjaan di siang hari. Kita sabar melaksanakan salat maghrib dan salat isya. Kemudian kita kalau bisa menjalankan itu, selain kewajiban-kewajiban, kita jalankan juga sunnah Nabi SAW. Amal-amal yang sunnah yang lainnya, seperti salat-salat sunnah rawatib, salat duha, salat lail, dan lain sebagainya. Karena dalam sambungan hadis qudsi yang saya sebutkan di awal khutbah tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa seorang hamba setelah dia melaksanakan kewajiban, lalu dia istiqamah lagi ditambah dengan amal-amal yang sunnah, amal-amal yang mustahab, yang mandub, yang dianjurkan oleh Nabi SAW, maka hatta uhibbahu, maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan mencintai dia. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi, yang memiliki alam semesta, yang mengatur rizki, yang memudahkan segala urusan kita, telah mencintai kita, maka segala urusan mudah bagi kita. Apa yang kita minta pasti akan Allah beri. Apa yang kita takutkan pasti akan Allah jaga kita. Maka jangan takut ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai kita, pasti segala urusan kita akan mudah, akan beres. Tapi syaratnya tadi, jalankan kewajiban-kewajiban dan juga ditambah dengan amal-amalan yang sifatnya sunnah yang mustahab yang dianjurkan dalam agama Islam ini. Semoga dengan itu kita akan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam firman-Nya, yuhibbunahum wa yuhibbunah, orang-orang yang cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak hanya sekedar memerintahkan, Allah Subhanahu wa taala pun memulai dengan diri sendiri, dan juga para malaikat demikian bersalawat kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan ucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اجعل هذا البلد آمنا واجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام.
ربنا اجعلنا نقيم الصلاة ومن ذريتنا إنك سميع الدعاء ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة